Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kita insyaallah akan membahas kebodohannya Nidol Mashhud dan orang-orang yang berusaha untuk memfitnah Asy'ariyah Maturidiyah. Hanya saja karena Asy'ariyah Maturidiyah ini di dalam memahaminya harus memiliki dasar-dasar pengetahuan yang cukup, sehingga saya lihat banyak orang-orang itu yang memahami perkataan Nidol tidak, memahami penjelasan saya pun tidak. Akhirnya nggak kemana-mana juga. Jadi mau membenarkan apa yang saya ucapkannya memang nggak ngerti juga apa yang diomongin, mau berpihak ke Nidol juga mungkin karena mesantrennya di Aswaja, tapi mungkin di pikiran mereka itu seolah-olah Nidol ini lebih dipahami omongannya, ya karena omongan orang yang nggak belajar dengan betul ya seperti itu. Jadi saya melihat ini sepertinya saya memiliki tugas ya katakanlah gayanya seperti itu, bahwa saya ini oke lah kita bahas dari awal untuk memahami perkataan mutakalimin secara utuh supaya kita sendiri-sendiri ini bisa melihat di mana kesengklekan mikirnya Nidol begitu. Karena dia sendiri diajak debat kan nggak mau. Udah nggak mau lah dia sama saya udah tantang itu di Facebooknya sendiri. Dia nggak nanggepin sama sekali. Ya sudah. Kalau begitu berarti dia cuman ingin menebarkan fitnah. Jadi dia itu pendekar yang nggak mau sparring gitu ya. Karena pemberian gelarnya itu hanya sepihak saja. Jadi bikin acara begitu ya, bikin panggung kalau di kita itu. Terus kita sematkan, ini dia pendekar ahlu sunnah begitu, atau pendekar apa bahasanya kemarin? Asari ya. Ye, ada yang nantang, coba kamu bener pendekar atau bukan? Kabur dia nggak mau. Ya sudahlah. Cuman kalau kita punya punya pengetahuan, ya kita bakal melihat sedungu apa si Nidol itu. Dungu sekali dia itu. Nah cuman kalau ini sebetulnya berlaku secara umum ya, yang akan saya jelaskan ini. Mungkin akan terdiri dari beberapa kelas. Jadi cuman nggak di sini saja, soalnya bakal banyak. Dan ini bisa dipakai nanti kepada orang-orang yang menentang Islam sama sekali di dalam pikiran. Karena kebanyakan mereka itu tidak mampu di dalam berpikir. Jadi kita langsung saja ya. Apa sih sebetulnya yang harus kita pahami sebelum kita singkirkan dulu si Nidol itu ya. Apa yang harus kita pahami tatkala kita itu berpikir. Jadi kita itu harus mengetahui relasi antara pikiran kita dengan kenyataan. Nah ini harus dipaham ya. Jadi kalau sekiranya misalkan kita itu melihat nih hakikat dari berpikir itu apa sih begitu. Nah kalau kita lihat kepada kitab-kitab matik, berpikir itu kan adalah proses menyusun sesuatu yang sesuatu yang sudah diketahui untuk sampai kepada perkara yang belum diketahui. Itu kan terjemahan secara teknis, secara formal seperti itu. Tapi apakah kita benar-benar paham tatkala dikatakan berpikir itu seperti itu, jadi menyusun perkara-perkara yang sudah diketahui untuk sampai kepada perkara yang belum diketahui. Apakah kita itu benar-benar paham perkataan itu atau tidak? Nah, jadi dalam video ini saya tidak mau menjelaskan secara teknis. Saya ingin memberikan perspektif secara global sebetulnya berpikir itu apa dan apa hubungannya berpikir ini dengan keimanan. Nah sehingga nanti dari berpikir dan keimanan ini kita bisa melihat mana orang yang imannya dari berpikir dan mana yang imannya bukan dari berpikir. Jadi saya tidak menggunakan bahasa teknis ya. Saya ingin memberikan ilustrasi dulu seperti ini. Jadi bayangkan dulu kita manusia begitu ya. Ini kita manusia tanpa akal. Jadi akalnya dicoret dulu, nggak ada akal. Nah akhirnya apa sisa dari manusia tanpa akal itu? Yang tersisa dari manusia tanpa akal adalah hawas. Yang suka kita sebut panca indera. Nanti yang nonton
apa atau indera begitu ya. Nanti yang nonton coba kasih tahu ke saya apa enaknya pakai istilah Arab apa kita cari bahasa Indonesianya aja begitu ya. Atau sekaligus dua-duanya Arab jelasin Indonesianya. Nah, jadi kita tinggal orang plus hawas ini ya. Berarti tidak adanya akal tidak menghalangi kita kepada tidak adanya melihat. Begitu. Jadi kita akan tetap bisa melihat, kita tetap bisa mendengar dan lain sebagainya. Dan ini nanti kita itu tidak ada beda dengan apa? Dengan bahaim. Bahaim itu bahasa kitanya apa enaknya ya? Binatang. Dengan binatang. Apabila keadaannya seperti ini begitu. Ya karena sama-sama kan. Ya ini bahaim misalkan ya. Kita lihat nih, ini bahaim nih. Sapi. Nggak bisa gambar, maaf ya. Nih bahaim. Ini kalau misalkan ini manusia ya. Ini orang, ini sapi. Ini kan sama-sama. Kalau tanpa akal itu. Sama-sama tanpa akal, sama saja. Jadi yang ada pada diri manusia akhirnya apa? Hawas. Panca indera. Yang ada pada sapi apa? Hawas juga, panca indera juga. Nah, nanti panca indera ini dia tatkala bersentuhan dengan sesuatu, misalkan lidah kita ya, tatkala lidah kita ini bersentuhan dengan sesuatu, taruh dengan gula, maka akan ada reaksi. Ada reaksi motorik mungkin itu di dalam otak yang membangkitkan suasana di dalam diri itu. Jadi bahasanya apa? Kita itu mempersepsi sesuatu yang dipersepsi oleh lidah kita. Apa persepsi itu? Ingat, karena kita nggak punya akal dalam kira-kira ini begitu. Dalam kira-kira ini si manusia ini tidak punya akal, maka tatkala dia akalnya kan nggak ada. Maka tatkala dia itu meletakkan gula kepada lidahnya, itu dia tidak ada pengetahuan apapun, cuman dia mendapatkan sensasi saja. Nah, sensasi ini nanti itu sifatnya netral. Baru dia itu akan ada rasa nikmat, rasa enak atau tidak enak sesuai dengan tabiat yang membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Jadi tabiat khusus pada dirinya itulah nanti yang akan menimbulkan persepsi nyaman dan tidak nyaman. Jadi contoh misalkan kalau kita kasih ke kambing, karena kambing ini dia secara individu esensi dia berbeda, kambing itu dengan singa, maka tatkala si kambing ini dikasih ayam mentah begitu ya, ayam mati, kemudian disuruh dijilat sama lidahnya si kambing, maka kambing itu akan akan mempersepsi apa yang dia persepsi lewat lidahnya. Pun sama singa, apabila dia itu dikasih ayam, kemudian dikasihkan ayam ke lidahnya, itu pun sama akan mempersepsi, persepsinya sama. Cuman apa yang nampak pada masing-masing ini, pada singa dan pada kambing itu berbeda. Ya saya katakan sama. Itu sebetulnya nanti tergantung alat-alatnya juga, kekerasan, kemudian lidah dan lain sebagainya. Cuman kita anggap sama saja dulu biar nggak susah. Jadi ini nanti akan sesuai dengan tabiatnya. Apabila karena si kambing ini dia tabiatnya itu tidak menyukai hal-hal yang sense-nya seperti ayam, sedangkan si singa ini menyukai tabiatnya, esensinya yang membedakan singa dengan kambing, itu menyukai hal itu. Maka tatkala itu ada pertemuan ya, ada ilsok antara lidah dengan ayam itu, maka si singa ini mendapatkan sensasi yang nyaman, si kambing ini mendapatkan sensasi yang tidak nyaman. Ya berbeda tuh. Nah nanti kalau misalkan kena ke rumput sebaliknya. Nah jadi yang ada itu nyaman dan tidak nyaman. Karena kenapa? Karena ini tidak ada akal ini. Akalnya tidak dipakai. Bukan tidak dipakai, karena tidak ada. Jadi tidak bisa menangkap esensi sesuatu itu. Dia hanya bisa menangkap emosi yang timbul. Nah nanti dari emosi-emosi yang timbul ini dari setiap hewan itu nanti akan membentuk karakter begitu. Nah makanya
manusia itu ada sifat kehewanannya. Ya seperti itu memang manusia juga. Kalau nggak ada akalnya sama. Karena misalkan dia tabiat pada dirinya, kita ini kan apa? Pemakan segala begitu ya. Pemakan segala. Ya kita kalau tidak ada akal ini kita jilat apa? Kadu teh apa sih? Duren dijilat gitu ya. Ya itu ada sensasi, cuman nggak bakalan ada senang dan tidak senang sebelum itu kita memiliki tabiatnya, ada jibilahnya. Pun demikian tatkala kambing, singa itu melihat matahari atau melihat langit sama saja. Jadi dia itu mempersepsi suatu perkara, tetapi dia itu tidak memiliki kesimpulan lebih daripada itu. Dia hanya memiliki emosi saja. Nah, kemudian datanglah manusia, yang mana manusia itu dia diberi apa? Diberi akal. Ya, diberi akal ini. Ya, kita nih manusia nih. Kita dikasih akal. Nah, akal ini something else. Dia itu tidak pernah ada pada alam mulki kecuali pada manusia. Jadi, tatkala manusia ini dia sudah disebut mumayyiz ya. Mumayyiz itu dia punya kemampuan untuk membedakan. Tatkala dia mumayyiz, berarti sudah mulai akalnya itu, taruhlah kita beda, itu belum sempurna sebetulnya, tapi sudah sempurna pada tahap awal. Jadi ada kesempurnaan itu kan, ada sempurna dan lebih sempurna lagi. Ya, kalau akal itu dia sempurnanya umur berapa kalau kata Sidna Ali itu ya? Ya itu baligh ya umur 15 tahunan lah, itu sempurna akal. Kalau jiwa itu sempurnanya umur 40 tahun. Jadi cuman dari mumayyiz, dari umur dia 7 tahun bisa membedakan mana kanan mana kiri, berarti dia sudah punya konsep akal itu. Sudah punya konsep. Dia sudah sempurna lah pada tahap awal. Nah, akal ini dia sebagai apa sih sebetulnya? Akal ini sebetulnya sebagai hawas juga, sebagai indera juga. Ya, indera. Cuman dia bukan indera yang yang 5 yang zohir. Jadi karena kita itu punya 2 indera, ya indera zohir dan indera batin. Nah, indera batin itu kan banyak kalau kata sufiah. Kita ambil saja dulu akal ini. Indera kita sebut indera ke-6 gitu ya. Nah, akal ini fungsinya apa? Fungsinya akal ini. Nah, akal ini diantara salah satu fungsinya itu dia mengidrok makulat, ya, mengidrok perkara-perkara yang diakal. Coba lihat nih ya, panca indera kita nih. Mengidrok itu mengakses atau mempersepsi. Mata ini dia punya kemampuan untuk mempersepsi bentuk, mempersepsi cahaya dan lain sebagainya. Itu mata saja. Jadi kalau matanya tidak ada atau dia itu kekuatan melihatnya hilang, maka dia tidak bisa mempersepsi yang secara khusus. Cahaya tidak bisa dia persepsi. Kemudian telinga itu kan untuk mempersepsi suara. Ya, lidah itu untuk mempersepsi rasa dan lain sebagainya. Itu kan khusus tuh. Ya, enggak satu indera itu untuk mengakses semua perkara yang bisa diakses, enggak. Jadi yaitu tadi telinga hanya untuk mengakses suara dan lain sebagainya. Adapun akal ini adalah untuk mengakses kategori. Kita katakanlah dulu begitu ya, akal. Jadi akal itu fungsinya apa? Untuk mengakses kategori. Jadi akal itu nggak ada urusan sama kamu itu suka atau tidak suka dengan suatu perkara, tapi kamu itu tetap bisa mengkategorikan perkara itu. Nah, jadi kita datangkan lagi tadi sama si sapi begitu ya. Ini ada sapi di sini. Nah, ada sapi di sini. Si sapi itu tatkala dia melihat rumput, itu yang dia lihat adalah ya rumput, tapi dia tidak punya konsep tentang rumput. Tapi dia punya asosiasi bahwa perkara yang seperti ini saya mendapatkan kenyamanan waktu kena dengan lidah saya. Nah, itu yang ada pada diri sapi. Jadi sapi itu hanya asosiasi saja. Jadi dia lihat rumput, dia cium, ingat kepada kenikmatan yang telah lalu, kemudian dia makan juga ingat kepada kenikmatan yang telah lalu. Makanya dia cari rumput itu untuk makan. Dia dalam keadaan dia tidak tahu itu rumput. Si sapi itu. Karena sapi itu dia tidak punya kemampuan untuk mengkategorisasi. Beda halnya dengan manusia. Kalau manusia itu mau senang mau enggak begitu ya dengan dengan sesuatu. Misalkan dengan durian nih. Durian itu kita enggak suka durian, tapi tetap kita itu mengkategorikan durian sebagai durian. Itu kemampuan di dalam kategorisasi. Nah, makanya misalkan coba kita nanti lihat ya. Kalau kita ini ke hutan, ke dalam hutan. Kemudian di hutan ini kita melihat banyak sekali pepohonan. Nah,
tanpa akal, misalkan kita lihat di situ ada 5 jenis pohon ya, pohon cemara, kemudian ada pohon jati dan lain sebagainya lah. Kita lihat ada 5 jenis pohon di situ, yang berbeda-beda jenis pohonnya. Si sapi masuk ke hutan itu atau hewan yang lain, si singa masuk ke hutan itu, dia hanya melihat apa yang dia lihat sudah. Tidak ada konsep sama sekali bahwa ini adalah pohon, ini adalah tanah, nggak ada. Ya, makanya yang salah satu diberikan kepada Nabi Adam itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan semua nama-nama. Nah, itu kategorisasi. Allah ngasih kategori asma itu. Ini pohon, itu langit, itu kan kategori. Nah, si sapi tidak punya itu. Ya, si sapi tidak punya itu, si singa tidak punya itu. Kita punya akal, itu kita dikasih itu. Akhirnya kalau kita masuk ke hutan, kita langsung melihat distingsi, kita bisa membedakan. Ada yang namanya pohon, ada yang namanya rumput, ada yang namanya tanah. Nah, itu kategori misalkan di dalam yang paling umum begitu ya, pohon. Nah, karena kita melihat ada persamaan antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, maka kita pun bikin kategori yang baru lagi. Yang ini pohon pohon cemara, yang ini pohon jati, yang itu pohon bambu misalkan, dan lain sebagainya. Itu kita masih bisa. Jadi kita melihat semua hal itu bersatu pada satu perkara, yaitu pohon, tapi berbeda pada perkara yang lain. Begitu. Nah, akhirnya kita pun bisa melihat di situ. Seperti pohon dengan dengan rumput. Ini beda, pohon bukan rumput, rumput bukan pohon, tapi kita melihat kategori yang sama di situ apa? Tumbuhan misalkan. Nah, ini adalah kemampuan berpikir abstrak. Tanpa kemampuan berpikir abstrak seperti ini, kita tidak akan pernah bisa memahami perkataan Asy'ariyah Maturidiyah. Dan kalau kita lihat Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita tidak menyadari kategorisasi ini, kita tidak akan pernah bisa memahami tauhid. Karena inti dari tauhid itu apa? Mengeluarkan Allah dari kategori kemakhlukan. Itu intinya. Ya, mengeluarkan Allah dari kategori kemakhlukan, itu intinya. Makanya kalau orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengkategorisasi, untuk mengabstraksi suatu perkara, dan dia tidak tahu bagaimana caranya dan apa syarat-syaratnya, maka dia tidak akan pernah mampu untuk memahami kalamnya para ulama. Begitu. Jangankan ulama kalam, ulama nahwu, ulama sorof pun nggak bakalan bisa. Karena semua itu kita lihat kategorisasi. Kita lihat misalkan di dalam bahasa Arab, kita lihat ada tulisan. Kemudian tulisan ini ada alif lamnya di awalnya, seperti misalkan al-bait ya, atau ar-risalah misalkan, itu kan ada alif lamnya ya. Al-puqat itu mah nggak masuk. Itu nanti kita lihat ciri alif lam itu kategorinya kemana? Kategorinya ke isim. Tuh, itu semua kategorisasi, semua ilmu itu tentang kategorisasi. Tanpa mengetahui kategorisasi ini, maka kamu tidak akan pernah memahami perkataannya para ulama. Si Nidol ini nggak punya kemampuan itu. Jadi sedari dasar dia sudah gagal di dalam memahami kategorisasi ini, begitu. Nah, ini mungkin kelas pertama ya, supaya nggak lama. Ya, kalau dijelasin semua nanti lama. Jadi ala kulli halin yang harus kita pahami itu, kita memiliki akal, yang mana akal ini adalah alat yang khusus dimiliki oleh manusia di alam mulki ini, di alam jasad ini. Alam jasad dia dalam alam 3 dimensi yang sebagaimana kita ketahui itu hanya khusus bagi manusia saja. Itu sebagai alat untuk mengidrok mengidrok itu tadi, untuk mempersepsi apa? Untuk mempersepsi makul, esensi, yang mana cara kerjanya itu adalah kategorisasi. Begitu. Itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ini sekiranya nanti tembus nontonnya agak banyak, berarti saya bikin part selanjutnya ya, biar kita ini bisa melihat ketololan Nidol Masyhud. Kalau yang nontonnya sedikit, nanti saya kasih di kelas member. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.